Shalom Bapak Ibu, saya percaya Allah kita luar biasa, amin. Tema siang hari ini, Man of Success, itu kita akan bicara. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang pasti akan menikmati kesuksesan. Mari kita akan membaca Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga, Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ini ayat dari seorang muda yang kemudian bertambah usia, bertambah tua, dan dalam masa tuanya kemudian dia menyadari bahwa semua orang bisa berhasil, tapi tentu dengan cara yang menarik ini. Mazmur pasal 1 ayat ketiga, mari kita akan baca bareng-bareng, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, coba sekali lagi, apa saja berhasil. Kok kayaknya ngomongnya kayak kurang berhasil saudara ya. Kayaknya mungkin karena jam 2 kali ya, agak lemes saudara ya. Sekali lagi, apa saja yang diperbuatnya, 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekarang kita ganti, apa saja yang saya perbuat berhasil. Harusnya lebih kenceng ini ya. 1, 2, 3. Apa saja yang saya perbuat. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah persoalannya kalau mengikrarkan gampang, gimana caranya berhasil? Nah itu jadi persoalan kita saudara ya. Itu jadi pergumulan Bapak Ibu. Karena saya tahu tahun-tahun ini menjadi tahun tidak mudah juga bagi semua sahabat-sahabat saya yang punya bisnis. Bagi yang punya toko juga gak gampang, bahkan kita yang pelayanan pun gak gampang. Rasanya kayak kurang berhasil, kurang maju, rasanya kurang berkembang. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami keberhasilan? Maka menurut saya kalau pelajaran dari orang ini, Daud saudara ya, Daud pernah gagal? Pernah. Daud pernah dihancurkan? Pernah. Daud pernah kalah dari mimpinya? Pernah. Daud pernah digoncang posisinya? Pernah. Susah. Tapi dengar baik-baik, salah satu pelajaran saya temukan dari Daud dan buku-buku yang saya baca ataupun ketemu orang-orang yang hebat yang dari kalah belum berhasil adalah ketika orang-orang itu punya komitmen dan konsistensi. Apa itu komitmen? Apa itu konsisten? Bapak Ibu, komitmen adalah keputusan di awal. Sekali lagi ya, komitmen itu keputusan di awal. Waktu tadi kita ngomong ya, bahwa apa saja yang saya buat berhasil, itu komitmen kita. Tapi untuk konsisten, nah itu bicara terus menerus. Nah ini persoalan kita. Komitmen bisa, Bapak Ibu mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang komitmen angkat tangan, angkat tangan. Konsisten, itu bicara tindakan sehari-hari. Nah itu yang jadi persoalan. Daud punya komitmen dan konsisten yang luar biasa. Kira-kira nih ya Bang BP ya. Tahu nggak usia berapa Daud diurapi jadi raja? Jangan Bang BP nggak enak, ini hamba Tuhan kan ya. Yang hamba uang di sini tolong bisa angkat tangan. Yang muda aja, yang muda. Kira-kira umur berapa Daud diurapi jadi raja? Enggak tahu ya, puji Tuhan. Masih muda yang penting ya. Alkitab cuma ngomong bahwa pipinya seperti Andre Imam kehitam-hitaman. Bukan saudara ya, pipinya kemerah-merahan. Cuma itu doang saudara ya. Kemungkinan usianya adalah paling muda 12 tahun. Tapi paling tua 15. Artinya usia remaja, dia itu masih usia remaja waktu ditabiskan atau dapat pengurapan menjadi raja. Tapi kan tetap susah, jelas komitmennya, urapannya jelas. Pemimpin, tapi naik jadi pemimpin kan tidak mudah. Yang mengerti katakan amin. Kan Daud mengalami situasi yang susah, yang gak nyaman, yang gak berhasil juga saudara ya. Tapi kenapa dia berhasil? Salah satu keberhasilan Daud pertama kali kalau anda ingat adalah mengalahkan tokoh namanya Lazarus. Bukan dia Goliat, betul ya Goliat saudara ya. Ya takutnya kita ketiduran takutnya saudara ya. Goliat. Kenapa dia berhasil? Menggunakan sebuah alat. Betul? Kalau bahasa kita ketapel. Bahasa dia ketapelnya kan modelnya pengali-ngali, muter begitu ya. Daud menjadi hebat dengan alat itu karena konsisten latihan. Betul nggak? Sekali lagi yang mengerti katakan amin. Kan Anda tahu nggak sih kalau orang hari itu pakai teropong, pakai baju perang itu gimana caranya? Ada yang tahu? Wah saya lihat di alam roh sudah menjawab tahu semuanya saudara ya.
Ini luar biasa. Kalau Anda perlu tahu, kalau dia pakai ketopong, saudara ya, berarti hanya bagian mata sama sedikit di sini yang terbuka. Di sini itu besi. Di sini pakai baju zirah besi. Artinya untuk dikalahkan sangat susah. Anda ngerti maksud saya? Saya pastikan Anda ngerti maksud saya. Betul? Baju besi, senjata panjang sekali, beratnya luar biasa sampai satu orang harus pegang itu senjata. Sangat terlatih. Tapi kenapa Daud yang gak pernah perang, gak pernah latihan strategi perang bisa mengalahkan? Karena kenapa? Dia konsisten latihan. Hanya dengan pengali-ngali. Walaupun jaraknya tipis, saudara ya. Kalau Alkitab dalam bahasa Lain di keningnya itu dihajar. Itu tipis sebenarnya. Kalau dia gak jago banget, gak bisa kena. Menurut teorinya, kalau Anda mau juara dunia, menurut penelitian saudara ya, kalau Anda mau jadi juara dunia, maka Anda perlu latihan 10.000 jam, jadi 10.000 jam untuk jadi juara dunia. Berarti 5 jam selama 5 tahun, itu 10.000 jam. Jadi Daud itu saya percaya bertahun-tahun kan menggembala domba saudara ya. Latihannya luar biasa tuh. Kalau orang latihan 10.000 jam jadi juara dunia, misalkan dia main bola, latihan kayak teman saya itu Ronaldo. Latihan terus tendang, terus kan cuma gitu, tendang terus. Gitu. Satu titik tendang. Kalau ada yang mengerti, yang jadi striker itu bolongan satu sebelah kanan. Lubang gol, pojok terus dia pojok terus. Berjam-jam hanya menendang pojok terus. Daud juga mungkin latihan terus. Berikutnya lagi, kalau Anda 8 jam latihannya tidak 10.000 jam, maka kemungkinan Anda cuma sampai jadi juara nasional. Kalau Anda latihan selama 2.000 jam, kemungkinan guru olahraga. Hanya jadi guru olahraga. Kalau Anda jarang latihan, kemungkinan jadi juara. Juara tarkam namanya. Yaitu antar kampung saat 17 Agustusan, saudara ya. Yang penting kakinya gede, tendang orang, bak, menang, saudara ya. Itu pertandingan yang gak menguntungkan, saudara ya. Tapi Anda perhatikan, orang-orang komitmen konsisten, hasilnya selalu yang terbaik di bumi ini. Komitmen keputusan di awal, konsisten terus-menerus latihan. Daud menyadari. Itulah kenapa harus berulang-ulang renungkan firman siang dan malam. Salah satu kekuatannya. Salah satu olahraga yang menarik adalah maraton. Ketika 1968 maraton di Meksiko. Seorang pelari dari Tanzania berhasil paling depan, tetapi kemudian terjatuh. Dan waktu dia terjatuh, akhirnya tercecer paling belakang. Tidak hanya paling belakang, ternyata dia paling buntut 4 jam sesudah finish, baru dia masuk. Jadi kalau finish berangkat jam 12, finish 2 jam berikutnya jam 2, dia jam 6 sore baru nyampe. Sampai semua orang bingung, kenapa itu orang baru nyampe? Apa dia jalan-jalan dulu ke mall begitu? Karena dari Tanzania, Afrika nggak pernah lihat mall, masuk Meksiko, dia mungkin lihat sesuatu yang menarik. Tapi begitu ngelihat ini pemain, atlet yang kesakitan tetap lari, orang pada kaget. Orang berikan standing ovation. Standing ovation, betul ya. Tepuk tangan berdiri, wah hebat nih orang. Gak juara tapi dia terus komitmen sampai akhir. Konsisten, lari sampai akhir. Begitu dia pingsan, di finish bawa ke rumah sakit. Semua official sudah ngomong, gak perlu lari. Kalau toh kamu lari, kamu gak jadi juara. Kamu gak dapat apa-apa. Begitu besoknya keluar dari rumah sakit, sadar, ditanya oleh para wartawan Olimpiade, mengapa Anda tetap berlari? Nama pelari ini adalah John Stephen Akhwari. Kenapa Anda lari? My country sent me 5,000 miles from Tanzania to Mexico, not only to start the race, but to finish the race. Because dangdut is the music of my country. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dia menyelesaikan. Saya tidak hanya mulai, tapi saya harus sampai mengakhiri. Dan kata-kata ini kemudian ditarik di website Olimpiade. Supaya mengingatkan semua atlet, Anda boleh kalah tapi harus sampai finish. Anda boleh paling buncit tapi jangan menyerah. Tetap konsisten kerjakan yang terbaik. Mentalnya dipilih, mentalnya diuji, mentalnya dituru oleh banyak orang. Dia tidak pernah menjadi juara, pulang tidak membawa penghargaan. Tetapi penghargaan muncul beberapa puluh tahun kemudian. Yaitu ketika
Olimpiade di China 2018. 2008 saya salah ya, 2008. Olimpiade di China. Yaitu ketika terakhir menyalakan api Olimpiade yang di lapangannya, ada yang gede banget saudara ya. Nah yang menyalakan itu bukan atlet China, tetapi seorang atlet dari Afrika, berkulit hitam, tinggi besar, agak gemukan, menyalakan. Namanya adalah John Stephen Akhwari. Tidak pernah juara, tetapi konsistennya, komitmennya dihargai oleh semua orang. Hari ini, pandemi ini kita gak pernah menyangka. Gak pernah ada satu orang pun siap dengan pandemi ini. Saya pun juga tidak siap. Tapi Anda dengan saya diminta untuk komitmen. Bahwa percayalah rancangan masa depan cerah, penuh pengharapan diberikan bagi Tuhan dengan saya, diberikan Tuhan bagi saudara dengan saya. Itu pasti masa depan cerah. Persoalannya mau komitmen apa enggak? Mau tetap konsisten enggak mengerjakan bagian kita? Tuhan tiap hari mengerjakan bagiannya. Apa itu? Memberkati, menyertai, menopang. Saudara, bagian kita konsisten enggak dilakukan? Nah itu persoalannya Bapak Saudara. Anda perhatikan orang-orang yang tetap komitmen dan konsisten selalu menghasilkan perkara-perkara besar dicatat oleh dunia ini. Anda mengingat kemudian tokoh namanya Abraham. Ketika konsisten dengan panggilan, komitmen, hasilnya disebut sebagai bapa orang beriman. Anda tahu seorang anak muda namanya Yusuf dengan mimpinya, komitmen dengan mimpinya, konsisten. Walaupun penderitaan datang, naik ke atas. Anda mengingat mungkin tokoh yang namanya Yosua, sangat takut untuk menggantikan Musa. Sampai 4 kali Alkitab mencatat, pertama oleh Musa, 3 kali oleh Allah sendiri dalam kitab Yosua. Jangan khawatir, jangan takut, tetap takut. Tapi ketika dia komit sebagai pemimpin dan konsisten memimpin orang Israel, pada akhirnya seluruh tanah Kanaan berhasil dikalahkan. Coba kalau di tengah jalan dia berhenti. Anda mungkin ingat tokoh namanya Daniel, anak muda bangsawan direndahkan menjadi anak jajahan. Dipermalukan hidupnya. Tapi dia komitmen. Tuanku, mohon maaf, saya ini orang Yahudi. Kami harus mengikuti hukum Taurat. Tidak akan mungkin menyembah, tidak mungkin akan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Yang kedua, tidak mungkin kami hidup tanpa hukum kosher. Wah, kalau yang pernah ke Israel ngerti senyum ya. Kosher, itu hukum kekudusan. Bahwa kalau panci itu habis masak babi, terus masak sayur, sayurnya jadi najis. Itu hukum kosher. Bukan masalah makan daging babinya, bukan. Bahkan tempatnya. Dan orang muda itu konsisten, komitmen. Hasilnya Tuhan menghormati, menghargai. Bahkan 10 kali lebih cerdas dari saya. Hebat gak saudara? Bahkan saya ini kelihatan cerdas. Kalau lihat sama Om BP, Mas saya kelihatan cerdasan saya saudara ya, itu udah pasti. Saudara, ya. Kan orang cerdas terlihat dari kepalanya Bapak Ibu. Saya masih kalah sama, kita masih kalah brother. Kalah sama Daniel kalah kita. Kan kami ini orang-orang cerdas saudara ya. Tentu tokoh yang komitmen konsisten satu lagi yang terakhir yang pasti terbesar adalah Yesus. Kita Filipi pasal 2 mengatakan dia setia sampai akhir. Dia konsisten dengan komitmennya dia. Apa itu? Datang membawa keselamatan. Hari ini apa yang buat Anda tidak bisa komitmen? Apa yang buat Anda tidak bisa konsisten dengan rumahmu, dengan dagangmu, dengan bisnismu, dengan usahamu? Apa yang buat Anda malas kembali untuk mengerjakan? Karena konsisten itu bicara terus menerus. Komitmen keputusan di awal. Bapak Ibu, saya percaya. Kalau membaca Mazmur pasal 1, dikatakan di sana bahwa jangan hidup di kumpulan para pencemooh, orang-orang yang orang fasik ya, orang pencemooh, orang yang hidupnya nggak benar. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berapa lama? Siang dan malam. Tiap hari konsisten. Harvard University, tempat Bang BP hampir kuliah. Tapi hampir banget kelihatan saudara ya. Harvard University meneliti buku terbaik di bumi ini yang harus dibaca orang itu apa? Dari ribuan judul buku tentang pengembangan diri, motivasi, perubahan hidup, bahkan
NPL gitu ya, psychological modern, maka buku terbaik di bumi ini harus dibaca orang ternyata adalah Alkitab. Dan Daud menyadari itu. Siang dengan malam merenungkan firman. Orang bisa komitmen. Apa harus dilakukan supaya orang berhasil pada musimnya? Ingat baik-baik, pasti Anda dengan saya akan berhasil pada musimnya. Tidak selamanya Anda akan kalah, yang sepakat katakan amin. Tapi satu kali kau pasti terima kemenangan. Aminnya gak yakin ya. Kalau takkan kalah, amin. Kalau menang kok pada gak mau kelihatannya. Saudara pasti terima kemenangan. Amin. Tapi ada waktunya. Sampai itu tiba, apa yang dilakukan? Yang kedua adalah punyalah habit yang baru, saudara. Di tengah pandemi ini Anda tetap akan dikalahkan kalau nggak merubah kebiasaan saudara. Karena pandemi ini Anda dengan saya dipaksa jauh lebih rajin. Yang mengerti katakan amin. Oh berarti banyak kurang mengerti, saya khotbahkan berarti kalau saudara ya. Loh dulu sebelum pandemi, saya jadwal jelas setahun. Tapi begitu pandemi datang, semua jadwal rontok. Terus ngapain? Bisa males, marah sama Tuhan, kecewa kenapa jadwal berkat hilang semuanya. Akhirnya nontonlah itu startup, My Name, saudara ya, Detektif Co, gitu ya, Good Detective yang berbunyi sarange. Annyeonghaseyo, kamsahamnida, topoki. Paling mentok-mentok jajangmyeon, saudara. Ya kalau kita di pandemi ini gak merubah habit kita, gak bisa berhasil. Daud perhatikan, dari seorang pengembala domba, waktu jadi panglima, cara hidupnya beda. Betul gak? Gak mungkin lagi kebiasaan dia untuk gembala domba dibiasakan jadi pemimpin panglima, gak bisa. Dia punya kebiasaan baru, waktu dia di Gua Adulam, akhirnya kebiasaannya baru. Penderitaan, kesulitan, dikejar-kejar, muncul 400. Bukan 600, 400 orang datang dengan masalah. Dan dia harus membangun kebiasaan baru dengan orang-orang ini. Sehingga waktu dia jadi pemimpin, salah satu ada sekitar 33 orang dari 400 ini menjadi perwira terhebat dalam kerajaan dia kemudian. Karena kenapa? Dia bangun kebiasaan baru dengan mereka. Pandemi ini saya percaya Anda bisa kuat, Anda bisa menang. Kalau Anda membangun kebiasaan baru. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, your attitude determine your altitude. Your attitude determine your altitude. Perpuluhanmu menentukan tinggimu. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Percaya nggak percaya, jangan percaya. Oh, bukan. Sikap saudara menentukan tingginya hidup saudara nanti. Posisi yang Anda akan terima. Setelah 15 tahun mengajar jadi dosen saya menyadari. Ternyata gagal dan sukses orang itu dapat diprediksi. Sekali lagi, gagal dan sukses orang itu dapat diprediksi. Setelah 15 tahun mengajar jadi dosen di sekolah teologi. Dari mana saya tahu? Anda boleh pintar di sekolah Alkitab. Tapi kalau dikasih tugas selalu terlambat, terlalu banyak alasan, jatuhnya bisa nyontek, kemudian Anda tidak eksplor dengan sungguh-sungguh, percayalah di pelayanan biasanya akan turun. Paling menjadi mediocre, orang-orang biasa. Tapi kalau dikasih kerjaan, membersihkan ini misalkan tugasnya membersihkan ini, tempat ini. Dan dia bersihkan sungguh-sungguh. WC dia yang bersihin, tugas dia sungguh-sungguh. Kerja bakti dia gak pernah tidur, gak pernah lari, kerjaan sungguh-sungguh. Kemungkinan besar orang ini akan jadi orang hebat. Dan sudah terbukti. Selama 15 tahun mengajar, saya menyadari itu. Bapak Ibu, kalau Anda tidak membuat kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baru, maka percayalah. Pada musim harusnya berhasil, Anda tidak berhasil. Pada musim di mana harus berbuah, Anda tidak akan pernah berbuah. Karena kenapa? Gak membuat habit yang baru. Di dalam periode pandemi ini terjadi satu peristiwa yang aneh dalam hidup saya. Ya kalau dulu khotbah di THB atau Court, ya seharian saya ada di sini. Ketemu Bang BP, ketemu sahabat-sahabat di sini saudara ya. Yang harinya pakai hijau-hijau ya. Dulu pernah sekali saya pakai baju warna hijau sampai sepatu saya hijau.
di THB. Terus dipandangin dari atas ke bawah hijau semua saudara ya. Sama jemaat itu dulu sekali. Terus kita foto pertama kali itu pakai baju hijau-hijau begitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau sudah sebelum pandemi, kalau khotbah di sini ya di sini. Tapi di masa pandemi ini, pernah kejadian saya khotbah di 4 tempat dalam waktu yang bersamaan. Gila enggak? Bang BP belum pernah kan? Jam 10 yang sama, video saya di KL. Video yang sama ada di Jawa Timur. Video yang sama di salah satu gereja di Jakarta. Dan onsite saya di gereja yang lain. Gara-gara pandemi. Apa hubungannya Pak? Sebelum pada waktu peristiwa pandemi Maret sampai Juni, itu momen saya membuat kebiasaan baru. Ngapain? Saya belajar lagi di YouTube channel. Cari tutorial. Bagaimana khotbah di depan layar. Di depan kamera. Kamera ini saya belajar nih. Gimana ngomong gerakannya, ngatur badan harus seberapa. Frame-nya seberapa itu belajar. Sehingga kemudian jadwal khotbah meroket naik dikit, naik saudara. Di online. Loh, jangan saudara pikir gampang loh khotbah di online. Anda yang pernah khotbah di online ngerti ya, Bang BP ya, di Zoom ya. Kalau di sini kan enak lihat senyum jemaat. Coba kalau khotbah di Zoom. Off cam. Yang ada di layar kasih jempolmu. Jempol. Pencet aja jempolnya. Tapi kalau kayak gini kan mau tidur mau gak ketahuan saudara ya. Semangat kita beda loh. Dan belajar tuh khotbah di depan frame. Bagaimana ngedit karena saya bukan orang media. Kalau Cici mah udah pinter kayak Cici lu ya. Media mah jago tuh. Kalau saya mah gak ngerti saudara ya. Tapi 3 bulan pertama saya belajar. Baca buku lagi, mendengarkan audiobook lagi dari trainer dunia seperti John C. Maxwell begitu. Belajar lagi itu. Nama siapa ya? Carmichael, nama depannya siapa begitu saya lupa. Itu bagus-bagus juga dia itu. Belajar 3 bulan pertama. Gak ngapa-ngapain sore, tapi habit harus dibangun. Tapi pada musimnya pasti berbuah. Amin. Dan akhirnya saya mengerti, saya mulai bisa membuat kelas-kelas motivasi di online. Bikin kelas training kepemimpinan John C. Maxwell lewat online. Ternyata bisa. Tapi harus habit yang baru muncul. Kalau Anda pernah melihat film ini Bapak Ibu, ini sahabat saya yang bikin film namanya Jackie Chan. Ini sahabat saya Bapak Ibu ya, nggak tahu sahabatnya Om BP apa enggak ya. Sahabat Cici bukan kelihatannya ya. Karena Jackie Chan sudah pindah ke Hollywood, tetanggaan sama kami di Sweetwood, saudara ya. Kayu manis Bapak Ibu saudara ya. Jakarta Timur Bapak Ibu ya. Nah dalam film Karate Kid ini dia melatih seorang anak yang menarik ini. Namanya Jaden Smith. Ini anak tetangga saya namanya Will Smith. Saudara ya. Anak ini banyak dibully. Karena waktu dia pindah ke China temannya jago berantem. Akhirnya pengen berantem. Dan kemudian diajarin sesuatu yang baru. Bukan latihan seperti kungfu, seperti sekolah-sekolah martial art yang mengajar kekerasan, tapi dia mengajar etika. Kalau Anda perhatikan di film itu. Dia mengajarkan tentang menghormati, termasuk orang tuanya. Membangun kebiasaan, jadi latihan sambil membangun kebiasaan. Kalau Anda tahu jaket ya. Untuk apa sih belajar menunduk, hormat, tunduk, hormat. Ternyata begitu ada value-nya. Habit dibangun. Sehingga waktu Jackie Chan mengalami kesusahan, waktu itu terakhir mau gimana ya, terus dia telepon saya, kita doa bareng. Akhirnya endingnya tahu, endingnya harus menang lah saudara ya. Bapak Ibu, pandemi Anda nggak bisa lari, kita kena, tapi ada kebiasaan baru yang muncul nggak? Apa semakin malas? Apa cuma taunya mengeluh, pasang status alay yang mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan tidak baik, hatiku hancur mengenang di Kau. Itu lagu jadul, saudara, itu lagu jadul saudara ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak saudara untuk membangun hari-hari kita ini. Dengan apa? Bangun dengan kebiasaan dan orang-orang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda seorang ibu, bingung nangani anak karena sekolah online. Carilah ibu yang lain yang mungkin lebih pintar sudah nangani anaknya online. Kan hari-hari ini ibu-ibu tertekan sama bapak-bapak tertekan karena anaknya sekolah online. Kalau SMP bisa dilepas, kalau TK kelas 1, kelas 2 tertekan orang tuanya. Yang sekolah orang tuanya. Betul enggak? Dari balik Zoom atau dari balik layar, mamanya berkata, Cik. Anaknya, ya
yang kenceng. Dibuka mic-nya. Ibu tolong aneh jangan diajar. Kamu kenapa gak matiin? Loh, waktu zaman online ini Bapak Ibu, saya juga banyak belajar dari para psikolog-psikolog anak. Gimana menemani anak, saya juga gak bisa brother. Karena saya tidak pernah siap untuk menemani anak saya online. Yang ibu-ibu ngerti maksud saya. Ya kan? Bagaimana tekanan jiwa tiba-tiba pagi-pagi, kamu kenapa gak bilang mama ada tugas? Kamu tuh main handphone mulu. Itu bangun kebiasaan gak gampang. Perlu mentor. Perlu orang-orang terbaik di sekitar saudara. Jangan kumpulkan orang yang merendahkan hidupmu. Jangan kumpulkan orang yang buat Anda gak bisa maju. Jangan kumpul sama para pencemooh. Kata Mazmur tadi. Jangan kumpul sama orang fasik yang hidupnya bebal, yang cuma taunya nyalin orang lain. Kumpul dengan orang hebat. Karena pada musimnya itu dijelaskan. Pada musimnya pasti akan berbuah. Pasti akan berhasil. Lelahmu hari ini percayalah katanya hasil tidak pernah mengkhianati kerja keras. Kalau kamu bangun kebiasaan yang baik, saya sudah membuktikan di pandemi ini. Pada akhirnya berkat akan turun. Hari ini saya mengajak saudara, ayo kita membangun sikap yang besar, sikap yang baik dalam hidup Anda dengan saya. Jangan bangun sikap seorang pecundang, seorang pencemooh, seorang bebal yang selalu melakukan kesalahan berulang-ulang yang sama. Tapi gak pernah belajar apapun dengan hidup ini. Daud jatuh di berbagai tempat, jatuh di lubang yang mengagetkan. Dikejar oleh mertuanya sendiri, dijatuhkan sampai istrinya kemudian diambil atau dijarah, Ziklag. Tapi dia belajar menguatkan imannya kepada Allah. Membangun kebiasaan yang luar biasa. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan supaya kita berhasil? Maka yang berikutnya adalah Anda dengan saya harus memiliki kinerja atau performa yang baik. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus, bagaimanapun juga saya dengan saudara akan diuji dari kualitas apa yang kita lakukan. Saya melihat Bang BP kalau memimpin pujian saudara ya, saya nggak tahu kalau Anda merasakan apa enggak ya. Ini nggak muji dia nggak ada di sini. Ya, cuman kalau beberapa kali saya ketemu sama dia, ibadah 2-3 kali, entah mengapa kalau di gereja lain, WL yang lain. Kita kan khotbah pembicara coba satu sesi ke sesi lain itu agak beda dikit. Saya tuh biasa begitu. Nanti kalau sudah datang ke kebaktian kedua, percayalah beda materi sama ini. Walaupun judulnya sama, ayat sama. Nggak sombong, congkak saya. Karena kenapa? Ada mereka ini loh yang dengerin saudara ya. Masa khotbah saya sama, titik komanya sama. Kan kasihan mereka datang udah 3-4 kali. Anda ngerti maksud saya? Jadi saya juga pusing-pusing bikin materi yang beda supaya mereka datang. Oh beda nih, beda. Nah ada WL tuh hebat, 5 kali ibadah, 4 kali ibadah lagunya sama. Bayangkan saya nyanyi sama mulu. Angkat tangannya sama, lompat-lompatnya sama, gitu ya, titik koma ngomongnya, ceritanya sama. Nah kalau sama dia saya enak sebenarnya. Begitu sesi kedua, dia kadang rubah 1 atau 2 lagu. Jadi kan kita lebih seger, lagu baru. Sampai teman saya yang ikut saya khotbah di Malang, saudara ya, di YouTube, sebuah YouTube saudara ya. Kok kamu gak bilang sama WL-nya itu lagu 4 kali ibadah sama mulu itu. Dia yang protes saudara ya. Sementara khotbah saya 4 sesi beda semua. Nah saya suka tuh. Setiap kali datang kadang entah lagu awal atau lagu akhir, tiba-tiba beliau kasih sesuatu yang beda. Nah itu bicara performa. Ada orang yang cukup puas dengan apa yang terjadi. Ya kalau Anda puas dengan apa yang terjadi, puas dengan sikapmu, gak pernah maju lagi, gak pernah mengembangkan diri, ya jangan minta besar dari Tuhan. Jangan minta buah yang berlimpah-limpah. Ya mengerti katakan amin. Bapak Ibu, saya bilang sama Pastor Yesaya, ini sahabat saudara ya. Seorang hamba Tuhan, pendeta dan PDG, pedagang saudara ya. Jadi kalau ngomong sama dia harus antara gereja sama duniawi harus jelas saudara ya. Karena ada PDG-nya saudara ya, jadi prosentase keuntungan mesti ngomong, margin mesti jelas. Kalau di gereja berkat kasih karunia perpuluhan, mesti jelas juga saudara ya ngomongnya ya. Kinerja kita itu harus jelas Bapak Ibu. Daud itu, waduh kalau melihat ya dari mulai remaja, 2-3 ekor kambing, domba, walaupun maafkan saya itu hanya istilah, bukan berarti cuma 2-3 ekor. Kemungkinan digembalakan bisa 10, 11, 15. Istilah 2-3 ekor itu membuktikan gak terlalu banyak. Bukan berarti betul-betul 2 atau 3, bukan. Itu bahasa simbol dalam tradisi Ibrani. Tapi dipercaya segitu dia kelola dengan baik.
Begitu dia dikelola untuk menjadi panglima, dia tanggung jawab. Kinerjanya bagus nggak? Tidak pernah ditemukan kesalahan. Tidak pernah mengecewakan pemimpin. Kinerjanya luar biasa. Bukan berarti ketika dapat pengurapan, special anointing terus sembarangan. Enggak Daud. Dia kelola semua dengan baik. Itulah mengapa kalau Anda bekerja katanya, ada 3 jenis pekerja yang memberikan nilai tambah. Pertama adalah pekerja dengan kerja keras. Saya percaya semua saudara kerja keras. Yang sepakat katakan amin. Tapi harus naik dari kerja keras, yaitu kerja cerdas. Smart work. Zaman sekarang gak punya uang? Oke. Gak bisa beli tempat? Oke. Gak punya modal besar? Oke. Bisa kaya gak? Bisa. Online shop. Itu kan kerja cerdas. Betul gak? Seorang teman saya yang tinggal di Bekasi sini, usaha pertamanya hancur tuh, rumah dijual 1. Bukan rumah dijual 1, emang itu satu-satunya, salah ngomong saya. Itu rumah satu-satunya dia jual, saudara ya. Kayak rumah 1 kayak ada 2, 3 gitu kesannya kan. Terus akhirnya sewa ruko, dia bingung, stres. Akhirnya dia usaha baru. Cuman jualan kotak, saudara, box. Tapi dari jualan box itu 1 kali kira-kira bulan lalu, dia tunjukin sebuah WA, screenshot, ya. Screenshot, ya. SS ya. Ada SS saudara dari dia, saudara di WA. Apa yang ditunjukkan? Penghormatan, penghargaan dari Tokopedia karena 9 kali mencapai terbaik. Padahal awal tahun lalu, waktu pandemi, dia nangis-nangis merasa ini gak mungkin bisa. Tapi kinerjanya naik. Yang beli barang dia dari Mesir, dari Dubai, dari Malaysia juga beli. Enggak cuma Indonesia. Terus dia punya reseller kemudian muncul. Kenapa? Kinerjanya bagus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hidup itu kasih karunia. Tapi kalau hanya dengan kasih karunia yang kau tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh, itu kebodohan. Anda harus mengerjakan dengan baik. Kerja keras iya, tapi harus cerdas. Amin. Harus cerdas. Anda dengan saya diberikan hikmat, kecerdasan, kemampuan untuk melihat peluang, melihat kesempatan, bangun hubungan. Cukup? Enggak, saya memilih 1 kata lagi, yaitu kerja sukacita. Yang saya sebut sebagai kerja ilahi. Maksudnya apa? Apapun juga yang kamu lakukan harus seperti untuk Tuhan. Nah itu standarnya paling tinggi. Kalau kerja cerdas hanya untuk kekayaan, hebat, pangkat. Tapi kalau tanpa Tuhan bisa Anda kerja keras, kerja cerdas bisa lihai. Tapi tanpa Tuhan licik. Lama-lama licin, jadi belut. Begitu saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Kerja sukacita beda, gajimu gak gede. Tapi kualitas kerjamu seperti Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan mengangkat atau menurunkan seseorang. Itu datang dari Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kita harus kerja sampai kerja sukacita. Mau sifatnya sakral, rohani, maupun sikapnya sekuler, duniawi. Dua-duanya sama. Harus dikerjakan seperti untuk Tuhan dengan sukacita. Karena hasil akhirnya itu paling menentukan, bukan sekarang. Bukan sekarang. Saya bilang sama putri saya, Nak, kamu pilih kerja sama orang apa kerja untuk dirimu sendiri. Kalau kerja sama orang, tuntutannya akan besar. Tapi kerjalah untuk Tuhan. Tapi kalau toh kamu milih usaha sendiri, usahalah bersama dengan Tuhan. Karena kenapa? Kualitas mimpimu akan seperti apa yang Tuhan mau. Dan saya bilang sama Nasi ketika akhirnya bekerja di perusahaan teman saya, harus seminggu 2 kali, dia baru masuk kuliah, seminggu 2 kali dia memberikan laporan, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ini anaknya Pastor Yesaya di Taiwan juga bekerja, tapi juga, kuliah ya, harusnya kuliah saja, tapi juga belajar bekerja. Dan sekarang dipercaya perusahaan lebih besar lagi seingat saya. Kenapa? Karena mau gak mau memang harus ada kinerja yang baik. Hasilnya akan turun kemudian. Pada musimnya pasti berbuah. Yang terakhir Bapak Ibu, mari kita ingat, mintalah penyertaan Tuhan.
Yang sepakat katakan amin. Anda boleh kerja keras, kerja luar biasa, tapi kalau nggak ada favor of God, kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, ya segitu-segitu aja berkatnya. Kitab Amsal pasal 11 mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadikan kaya. Betul? Kerja kita nggak nambah apa-apa. Bahkan kitab Mazmur 128 mengatakan bahwa Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada saat dia the ngoroks and the ngillers. Betul sekali saudara. Jadi mari kita tertidur bersama-sama. Oh jangan saudara, jangan. Oh tapi itu Alkitabiah sekali saudara ya. Saya mengajak setiap saudara hari ini, ayo cari penyertaan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan hari saudara. Mungkin ada keputusan yang sulit, keadaan tidak menyenangkan, putuskan bersama dengan Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Putuskan bersama dengan Tuhan untuk mengerjakan rancangannya, bukan rancangan saya. Putuskan bersama dengan Tuhan waktu Anda membuat ke kota A atau ke kota B, kitab Yakobus mengatakan, maka sertakan Tuhan di sana. Dan di awal tahun ini, saya berteriak kepada Tuhan, saya mesti ngapain lagi tahun ini Tuhan. Tuhan bilang, ini tahun kerja keras buat kamu. Baik Tuhan, saya akan kerja keras. Saya mesti ngapain Tuhan? Datanglah teman-teman dari Bandung, teman dari Puncak, teman dari Jakarta, teman dari gereja lain mau datang. Kenapa? Mereka cerita tentang bisnis, cerita tentang peluang. Dan saya belajar, Tuhan mana yang harus saya ambil? Karena kan tidak semuanya saya bisa. Betul gak saudara ya? Kan saya pendeta, gak mungkin saya semua jualan, semua usaha teman-teman saya ikutin. Ada teman saya, pastor 15 juta modal, kita bisa buka slot satu tempat di sini. Oke. 30 juta di sini, 45 juta di sini. Punya enggak? Enggak. Itu masalahnya, ya enggak punya modal. Pastor, kalau gitu kita gini aja. Teman saya datang. Tapi saya tahu ada kemampuan yang saya bisa dan saya enggak bisa. Tuhan bantu saya. Akhirnya Tuhan buka jalan saudara ya. Kami buka usaha yang tanpa modal. Namanya renovasi sama konstruksi. Saudara. Renovasi rumah sama bangun rumah. Di Bekasi ini kita punya proyek saudara ya. Bangun toko dan bangun gudang. Pas di Bekasi sini. Enggak pakai modal itu. Tapi tukang kita punya, lobby channel saya punya, yang bagian admin, akuntansi, gambar ada. Udah kita kerja bareng. Loh, itu kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, mintalah penyertaan Tuhan. Tuhan akan menopang setiap saudara. We need to remind ourselves that God can change things. We need to remind ourselves that God can change things. Kita harus mengingat dalam diri kita bahwa harus bayar perpuluhan tepat pada waktunya. Terjemahannya Bapak Ibu. Hanya orang beriman mengerti itu. Kita harus meletakkan pemikiran kita dalam mengingatkan diri kita bahwa Tuhan dapat mengubahkan semuanya. Yang menurut Anda gak bisa diubahkan, dia bisa ubahkan. Yang menurut Anda pintu terbuka, berkat terjadi, bisa tutup sama Tuhan. Itulah kenapa perhatikan Daud. Tuhan, saya mau perang nih, pakai cara apa? Oh, cara yang A. Maju perang lagi, Tuhan bagaimana? Jangan yang A, pakai cara yang B. Selalu sama Tuhan dia cari. Betul gak saudara ya? Wah ini Daud ini luar biasa saudara. Dia selalu menyertakan Tuhan. Dia selalu bertanya, Tuhan boleh apa enggak? Tuhan saya lakukan atau tidak? Bahkan ketika kemudian dia punya kesempatan untuk membunuh. Sampai anak buahnya ngomong, Tuhan ini kesempatan. Tapi dia tahu pelajaran Alkitab, pelajaran Taurat yang dia terima. Hormati pemimpin, orang yang diurapi. Dia enggak melakukan. Wah. Ini orang yang luar biasa. Saya mengajak setiap saudara hari ini, apapun keadaan saudara, mari menjadi pribadi-pribadi yang belajar. Percayalah, pada musimnya, engkau pasti akan berbuah. Tapi ada musim di mana Anda harus diproses. Daud dengan Tuhan, pohon itu mengingatkan, pohon ditanam di tepi aliran air. Supaya apa? Ada makanan terus dengan akar itu. Nah kalau bicara kerohanian kita sama. Paulus menggunakan di kitab Efesus bahwa Anda ini harus bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah. Paulus menggunakan sebuah model atau pola gambar yang sama, yaitu apa? Pohon. Dan dikatakan ayat di atasnya, di dalam Kristus.
kita akan bertumbuh, berbuah lebat, berakar kuat. Hari ini, apakah Anda masih tinggal sungguh-sungguh dalam Tuhan? Tadi waktu di perjalanan kita ngomong, atau tadi di gereja sebelumnya kita ngomong, saudara. Apakah kita datang kebaktian ini hanya untuk minta berkat Tuhan? Atau meminta penyertaan Tuhan? Apakah kita datang ke gereja ini hanya minta peruntungan, keberuntungan, keberhasilan, atau mengatakan Tuhan, let your will be done. Let your will be done. Artinya tolong panggil itu si bidan. Oh bukan ya. Biar kehendakmu terjadi. Saya mengajak setiap saudara hari ini. Pada akhirnya kau akan berbuah. Berbuah lebat. Tapi ada musim yang harus dilewati. Mari brother. Setiap musim yang kita lewati, Allah tidak pernah membiarkan Anda sendirian. Setiap musim yang kita jalani memang kadang menakutkan, kadang tidak menyenangkan. Tapi percayalah bahwa setiap musim berlalu, Tuhan setia. Tuhan menopang. Janjinya berkata apa? Tidak selalu ada langit biru, tidak selalu ada matahari. Tapi ketika badai itu datang, kelam kabut itu datang, mendung itu datang, dia tetap berjanji, aku pasti menyertai. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anaknya Tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.